Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis ke-10 di bab 6. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu jazail walidain, bab membalas kedua orang tua. Ini bab terakhir terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena setelah itu akan beliau sebutkan di bab 7 bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Kata beliau, bab balasan terhadap kedua orang tua. Belum menyampaikan di sini beberapa hadis pentingnya kita membalas kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kita sebagai anak. Kata beliau di hadis ke-10, haddatsana Qabisah, bercerita kepada kami Qabisah, itu Ibnu Uqbah As-Suwa'i. Beliau juga termasuk guru dari Imam Al-Bukhari yang thiqah, terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, bercerita kepada kami Sufyan an Suhail ibn Abi Saleh an Abi, dari Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya. Itu bapaknya Suhail, murid dari Abu Hurairah yang bernama Dakwan rahimahullah, seorang tabi'in mulia. An Abi Hurairah, dia berkata dari Abu Hurairah, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yajzi waladun walidah illa ayajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak itu tidak mampu membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak. Kemudian dia beli, setelah dia beli dia merdeka. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana besarnya jasa orang tua kita dan tidak mampu kita balas. Karena dari mana kita dapatkan ibu kita, bapak kita dalam keadaan budak, khususnya di zaman kita sekarang ini. Karena kita bisa menjumpai itu kalau terjadi peperangan Muslim melawan orang kafir, kemudian takdirnya adalah ibu atau bapak kita berada di pihak kafir. Setelah itu kaum muslimin menang dan orang tua kita menjadi tawanan muslim, menjadi budak, dan kita muslim. Disitulah bisa kita balas. Kita beli orang tua kita, kemudian kita merdeka. Tentunya itu sulit didapatkan, dan ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua dalam Islam. Makanya kami ingatkan kembali, dari sinilah kita paham
Kenapa itu berbuat baik kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan beribadah kepada Allah di banyak tempat. Ketika Allah perintahkan kita beribadah kepadanya saja, maka pasti setelahnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Misal firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan doakan Allah dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Digandengkan. Sebagaimana dosa mendoakan Allah, nanti kita akan dapatkan digandengkan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan besarnya sekali lagi hak kedua orang tua kita ini dalam Islam. Makanya di hadits ke-11 ada gambaran yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seorang berumroh, dia pikul, dia jadikan dirinya sebagai kendaraan orang tuanya. Dia bertanya apakah sudah bisa membalas, dan itu belum seberapa. Kita lihat kata beliau, haddatsana Adam, bercerita kepada kami Adam. Qala beliau berkata haddatsana Syu'bah, beliau berkata bercerita kepada kami Syu'bah. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Burdah, bercerita kepada kami Sa'id ibn Abi Burdah. Qala, beliau berkata sami'tu abi, itu Abu Burdah, yuhadditsu annahu syahida ibn Umar, dia bercerita bahwasanya dia menyaksikan Abdullah bin Umar, wa rajulun Yamani, dan seorang laki-laki yang berasal dari negeri Yaman, yatufu bil baiti hamala ummah wara'a dhahri, dia sedang tawaf di Baitullah, dia memikul, menggendong ibunya di belakangnya. Yaqul, dia sambil berkata, innilaha ba'iruhal mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Dia katakan ucapan bait syairnya itu, sungguh saya ini seperti hewan tunggangannya yang patuh, taat. Ini seorang anak itu berkata begitu. Saya ini, dia gendong ibunya di punggungnya. Dia bilang, saya ini adalah seperti hewan tunggangannya yang tunduk. Dimanapun diarahkan, maka saya akan ke situ. Jika yang menunggang ada rasa takutnya, maka saya tidak akan takut sedikit. Artinya dia kesempurnaan ketundukannya seperti hewan yang tunduk kepada Tuhannya. Setelah dalam keadaan itu, qala, dia berkata, ya bin Umar, dia berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya, aturani jazaituha, apakah engkau melihat bahwa saya telah membalas kebaikannya? Ini orang tawaf, dia jadikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya. Apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya? Qala la wala bizafratin wahidatin, kata Ibnu Umar, tidak, bahkan kamu belum membalas satu kali ambil napasnya ibumu saat melahirkanmu. Kita pahami bersama bagaimana ibu kita melahirkan kita. Iya, bagaimana dia lalui dan berbicara awal hamilnya, ngidamnya, dan saat kita mulai besar di dalam perutnya. Tapi bayangkan saja bagaimana saat pembukaan, saat dia melahirkan kita. Makanya Ibnu Umar itu belum seberapa dengan satu kali tarikan napasnya. Tsumma tafa Ibnu Umar.
Kemudian Ibnu Umar kembali lanjutkan tawaf. Setelah dia beliau jelaskan bahwa itu belum kamu balas. Kemudian setelah itu belum mendatangi fa'atal maqam fa shalla rak'atain. Ini kelengkapan haditsnya. Setelah selesai tawaf 7 kali putaran, beliau mendatangi makam Ibrahim, kemudian beliau sholat 2 rakaat, yaitu sunnah tawaf. Tsumma kemudian beliau berkata, ya bena Abi Musa, wahai anak dari Abu Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma, sungguh setiap 2 rakaat akan menggugurkan apa yang di depan keduanya. Poin dari hadits ini adalah bagaimana kita membalas jasa kedua orang tua kita, tawaf, kita gendong. Itu belum bisa membalas 1 kali tarikan nafasnya. Saat dia melahirkan kita, di sini sekali lagi kata para ulama rahimahumullah, pertama al-hatu ala khidmatil mahama balagatil masyaqqah. Di hadits ini terdapat dorongan bagi kita seorang anak untuk melayani ibu kita bagaimanapun sulit. Orang ini kita bisa bayangkan. Iya, kalau kita pernah tawaf menggendong anak kita yang masih kecil. Itu kalau 1 kali putaran masih ringan, tapi ini 7. Tas saja kita mau buang, sandal saja kita mau buang, berat. Itu tawaf. Kita bisa membuang seluruh yang kita bawa. Tapi ini ibu. Kalau kita gendong 7 kali putaran, berat tentunya. Tapi syariat kita mendorong kita untuk tetap melayaninya walaupun berat. Dan di sini ya juga terdapat penjelasan secara isyarat bahwa ternyata kita tidak bisa balas kebaikannya. Makanya Nabi SAW hanya menganjurkan kepada kita saddidu wa qaribu. Berusahalah istiqomah di atas perbuatan baik kepadanya. Itu saja. Wa qaribu, dan mendekat. Kalau tidak bisa sempurna, tidak bisa kita balas, maka mendekat saja. Jangan sampai karena tidak bisa membalasnya, kita malah meninggalkannya. Nabi mewasiatkan kepada kita 2. Saddidu wa qarib. Berusaha saja istiqomah di atas apa yang kita lakukan tanpa ada perubahan. Apakah setelah kita menikah atau sebelum kita menikah? Setelah saat kita susah atau saat kita berkemudahan. Pokoknya saddidu. Iya. Istiqomah saja. Walaupun sedikit. Kita tidak bisa banyak, walaupun sedikit. Iya. Wa qaribu, dan berusahalah mendekat. Berusahalah mendekati. Karena kalau kita mau berusaha sempurna, susah. Kita tidak mampu untuk membalasnya. Kita tidak mampu untuk membalasnya. Karena ini sudah kejadian. Dia sudah bawa gendong ibunya tawaf. Bahkan dia jadi seperti hewan tunggangannya. Tapi itu belum dia balas orang tuanya walaupun 1 kali nafas. Iya. Walaupun 1 kali nafasnya. Makanya Nabi mewasiatkan kepada kita begitu saja. Kalau kita tidak bisa sempurna, dekati saja. Istiqomah saja. Apapun yang terjadi. Istiqomah saja. Selama tentunya nanti bukan maksiat. Kemudian beliau berkata lagi di hadis berikutnya,
Qala di hadits ke-12, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Saleh. Bercerita kepada kami Abdullah ibn Saleh. Qala beliau berkata, haddatsani Laits. Telah bercerita kepadaku Al-Laits, guru dari Abdullah bin Saleh, karena Abdullah bin Saleh adalah merupakan juru tulisnya Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri. Qala beliau berkata, haddatsani Khalid ibn Yazid. Bercerita kepada kami Khalid ibn Yazid. Qala beliau berkata, beliau Khalid bin Yazid termasuk ahli fikih. Ya. Dan seorang yang terpercaya dalam penukilan hadis. Qala beliau berkata, an Sa'id ibn Abi Hilal. Ini saja yang bermasalah. Sa'id ibn Abi Hilal, sebagian ulama hadis mengatakan beliau sebenarnya rawi yang kuat, tapi ikhtilaf pada akhir umurnya saat tua, hafalannya campur. Tapi mayoritas ahli hadis mengatakan tidak. Beliau tidak ikhtilaf di akhir umurnya, hafalannya tidak campur. Sehingga bagi yang mengatakan akhir umurnya beliau campur hafalannya karena usianya, maka mereka tidak mensahihkan hadisnya. Tapi bagi mayoritas ahli hadis, ia mengatakan bahwa tidak ikhtilaf, beliau tidak campur hafalannya, maka mereka mengatakan hadisnya adalah sahih. Dan ini dipegang oleh mayoritas ahli hadis. Oleh mayoritas ahli hadis. Qala beliau berkata an Abi Hazim, dari Abu Hazim. An Abi Murrah Maula Akil, dari Abu Murrah Maula Akil, mantan budaknya Akil yang dimerdekakan olehnya. Qala beliau berkata anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah, sahabat yang terkenal, tentunya tidak ada yang tidak kenal beliau. Qala beliau berkata kana yastakhlifuhu Marwan. Beliau di masanya waktu pemerintahan Marwan, beliau kadang ditunjuk sebagai pengganti dari Marwan kalau Marwan lagi safar, haji atau yang semisalnya. Wa kana yakunu bidil Hulaifah. Abu Hurairah ketika Rasulullah meninggal, beliau tidak tinggal di sini, di seputar Masjid Nabawi. Tapi beliau tinggal di Dzul Hulaifah. Ya, orang yang umroh tentunya paham yang namanya Dzul Hulaifah. Kan itu mikotnya penduduk Madinah, tempat kita berihram. Kalau kita start dari Madinah, iya. Yang Dzul Hulaifah ya kurang lebih 9 kilon lebih lah dari Masjid Nabawi. Ya, dari Masjid Nabawi. Dan beliau tinggal di sana. Tapi kalau ditunjuk jadi pengganti Marwan, ya beliau tentunya menjadi pemimpin di Madinah. Beliau intinya tinggal di Dzul Hulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Adalah beliau tinggal di sebuah rumah dan ibunya di rumah yang lain. Dari sini kita bisa dapat faedah bahwa harus kita berbuat baik kepada orang tua kita kasih tinggal serumah. Bahkan kita kalau punya keluarga, kita tinggal di rumah sendiri, orang tua kita di rumah sendiri. Karena kadang, dan bukan lagi kadang, sering tidak cocok antara orang tua kita dengan istri kita. Karena beda pemikiran, beda otak. Satunya orang yang sudah tua, satunya masih muda. Sehingga kadang sering berbeda pilihan gorden, pilihan piring, ya, pilihan warna kasur, dan semisalnya. Maka kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat tinggal tersendiri untuk istrinya. Tidak digabung dengan orang tuanya. Karena ini akan memicu nanti perselisihan. Ya. Kalau sama orang tuanya istri, itu tidak ada masalah baginya. Karena orang tuanya akan memahami anaknya. Tapi mertua, ini sama-sama pendatang baru. Kalau apalagi tidak ada yang mau mengalah, sudah. Iya, suamilah di tengah yang
akan bonyok. Apalagi kalau dia tidak bisa mengkompromikan antara pilihan ibunya dengan pilihan istrinya. Ini akan menjadi masalah di dalam sebuah rumah. Maka ini ada contoh bahwa memang dari dulu orang pisahkan rumahnya dengan orang tua. Abu Hurairah belum tinggal di rumah tersendiri, ibunya di rumah tersendiri. Qala beliau berkata, fa idza arada an yakhruja, ini poinnya ini. Kalau beliau ingin keluar. Waqafa ala babiha. Abu Hurairah akan mendatangi pintu ibunya. Berdiri depan pintu. Faqala, dia akan berkata, assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia berdiri di luar. Membacakan salam kepada ibunya. Keselamatan atasmu wahai ibuku. Dan rahmat Allah serta berkahnya. Fatakul, ibunya berkata, wa alaikassalam ya bunai wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasmu juga keselamatan wahai anakku. Rahmat Allah dan berkah Allah juga atasmu. Fayakul, setelah itu maka Abu Hurairah ketika ibunya sudah menjawab salamnya, maka beliau selalu berkata, ini setiap mau keluar, mau pergi, selalu dia datangi dulu pintu ibunya dan salam. Dan sekarang fayakul, dan setelah itu beliau berkata, rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Beliau doakan ibunya. Masih hidup ini. Kita kadang meninggal baru sibuk doakan. Masih hidup. Semoga Allah merahmati. Jadi doa rahmat itu bukan hanya untuk orang yang telah meninggal. Sebagian kita kalau bilang rahimakallah, belum apa-apa. Bukan, ini semua orang yang hidup dan yang meninggal butuh rahmat. Bukan hanya orang yang telah meninggal butuh rahmat. Jadi Abu Hurairah mencontohkan kepada kita. Dia doakan ibunya, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu, kama rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau menjaga saya waktu kecil. Fatakul, maka ibunya kembali jawab, karena perbuatan baik dibalas dengan kebaikan di tengah para sahabat. Ibunya menjawab juga, mendoakan balik, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah juga merahmatimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku dalam keadaan kamu sudah besar. Jadi Abu Hurairah membalas kebaikan ibunya saat dia masih kecil. Ibunya juga membalas doa Abu Hurairah dengan mengingatkan bahwa engkau berbuat baik kepadaku saat engkau besar. Karena saat kita kecil, orang tua kita lah yang menjaga kita. Tapi saat kita besar, kita harus balik. Kitalah yang menjaga orang tua kita. Kitalah yang menjaganya. Sebagaimana dia telah menjaga kita waktu kecil. Karena orang tua kita ketika mencapai usia 40 ke atas, itu akan kembali seperti anak kecil. Disitulah kita harus balas. Saat mulai melemah tulang-tulangnya. Iya. Apalagi sudah mulai bungkuk. Apalagi sampai pikun, tidak tahu lagi apa yang dia lakukan. Sebagaimana dulu dia tidak jijik cebok kita, kencing, kotoran kita. Kita juga harus begitu. Saat ibu kita sudah tua, bapak kita sudah tua, tidak bisa lagi cebok kencingnya, kotorannya. Ini diajarkan. Ini yang diajarkan. Tsumma, kemudian idza arada ayyadkhul sona' mitlada. Kalau kembali juga sama. Kalau kembali dia ke ibunya dulu. Salam dulu kepada ibunya baru ke rumah. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Dan ini diingatkan oleh para ulama kita, demikianlah yang seharusnya kita lakukan. Iya. Demikianlah yang kita harus lakukan. Jangan sampai nanti ibu kita meninggal baru kita menangis dan menyesal. Nabi SAW beliau pernah minta izin kepada Allah
untuk ziarah, mengunjungi kuburan ibunya. Nabi diizinkan, alhamdulillah. Tapi belum minta izin untuk mendoakan ibunya, tidak diizinkan. Karena ibunya meninggal bukan di atas agama Nabi Muhammad. Sehingga tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakannya. Nabi bersedih, menangis. Ya kita alhamdulillah ibu tak meninggal dari Islam, kita juga Muslim, kita tidak boleh lupakan. Iya. Kalau masih hidup, di sinilah kita balas. Seperti contoh dari Abu Hurairah tadi. Kalau sudah meninggal, maka kita selama dia meninggal dari Islam, tidak ada larangan untuk kita mendoakan ibu kita. Dari hadis ini, para ulama mengatakan bagaimana perhatiannya sahabat, orang-orang baik dulu, generasi terbaik pilihan Allah terhadap hak orang tua mereka dan mendoakan mereka. Dan di sini pula kita dapat faedah bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah nanti yang dilakukan oleh anak kita kepada kita. Iya, makanya para ulama mengingatkan, jangan pernah bahagia kalau ada seorang istri atau sebaliknya seorang suami yang mengutamakan kita daripada orang tuanya. Karena kalau dia begitu kepada orang tuanya, nanti bahaya. Jangan didukung. Bahkan istri harus dia ingatkan suaminya, itu ibu tak. Nanti anak-anak kita akan membalas kita seperti kita sekarang. Iya, sebagian orang kadang lebih mengutamakan dirinya. Dia buat suaminya durhaka kepada orang tuanya gara-gara haknya dia mau dipenuhi. Dia tidak pikir, nanti kalau dia punya anak akan dikasih begitu juga. Kalau dia punya mantu akan dikasih begitu juga. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Makanya hati-hati disebutkan, termasuk kesalahan suami, dia buat istrinya durhaka kepada orang tuanya. Gara-gara dia. Dan juga sebagaimana termasuk kesalahan istri, dia buat suaminya bagaimana dia durhaka kepada orang tua. Itu bahaya. Nanti juga akan dibalas seperti itu kalau dia punya anak, punya mantu. Ini masalah. Kita tidak dicontohkan tentunya seperti itu di generasi terbaik. Di generasi terbaik. Ini yang belum contohkan. Kemudian nanti juga sebenarnya ada setelahnya lagi kisah yang sama tapi orang lain yang menukil terkait dengan perbuatan Abu Hurairah di hadits yang ke-14. Tapi ada dulu hadits ke-13 yang belum bawakan bahwa kita tidak boleh membuat orang tua kita menangis. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'aim. Lalu bercerita kepada kami Abu Nu'aim. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan. Bercerita kepada kami Sufyan. Atha ibn Sa'ib, dari Atha ibn Sa'ib an Abi, dari bapaknya, yaitu As-Sa'ib ibn Malik. Qala, beliau berkata, an Abdillah ibn Amr, dari Abdillah ibn Amr. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi. Yubayi'uhu 'alal hijrah, dia membaiat Nabi untuk berhijrah. Ibadah besar. Tinggalkan kampung halaman untuk hijrah ke Madinah. Ibadah besar. Tapi wataraka abawaihi yabkiyan, dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena dia pergi dari rumahnya. Faqala, kata Nabi, irji ilaihima wa adhikhuma kama abakaitahuma. Kembali kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Iya. Di sini seperti hadits-hadits sebelumnya, tapi ada di sini disinggung yaitu satu masalah, yaitu kita harus semangat memasukkan kebahagiaan kepada orang tua kita.
membuatnya tersenyum, membuatnya selalu tertawa. Sebaliknya, tidak boleh kita membuatnya bersedih. Apakah dengan ucapan kita atau perbuatan kita? Tidak dibolehkan itu. Lihat ini orang datang hijrah. Iya, mau fokus ibadah di sisi Nabi SAW, belajar, berjihad bersama Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi katakan kembali, karena orang tuamu menangis dengan kamu meninggalkannya. Bagaimana lagi kalau bukan karena hijrah, bukan karena amalan baik kita membuat orang tua kita menangis. Maka disinilah wajibnya kita memperbaiki yang namanya kesalahan. Kalau kita telah berbuat salah, membuat orang tua kita menangis, maka kita perbaiki kesalahan itu. Kita buat orang tua kita tertawa, kita buat orang tua kita tersenyum, dan di sini terdapat keutamaan berbuat baik kepada orang tua, dan tentunya ya ini merupakan sekali lagi perhatian Islam, bahkan lebih penting daripada hijrah. Berbuat baik, membuat kedua orang tua bahagia dan tertawa, itu lebih penting daripada hijrah. Lebih penting daripada hijrah. Karena jelas sekali kata Nabi, irji' ilaihima. Kembali kepada kedua orang tuamu. Buat dia keduanya tertawa. Sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Dari sinilah kalau kita berbuat salah, ikutkan dengan kebaikan. Itu sudah menjadi kaidah umum dalam syariat kita. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan itu menghilangkan kesalahan yang telah kita lakukan. Kalau kita berbuat salah kepada orang tua, maka ikutkan dengan kebaikan. Supaya hilang kesalahan kita tadi. Demikian pula yang Nabi SAW katakan, wa'at bi'is sayi'atal hasanatan muha. Ikutkan perbuatan baik. Ia ikutkan perbuatan jelek dengan berbuat baik yang akan menghapusnya. Kemudian di hadits ke-14 sama tadi kisah dari Abu Hurairah, ya, cuman dinukil oleh orang lain lagi. Beliau berkata haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibah. Ini hadits ya terakhir dari bab ini. Haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibah. Bercerita kepada kami Abdurrahman ibnu Syaibah, yaitu Abdurrahman ibn Abdul Malik ibn Syaibah. Syaibah itu adalah kakeknya, bukan ayahnya. Ayahnya adalah Abdul Malik. Qala beliau berkata, akhbaroni ibn Abil Fudaik. Telah bercerita kepada saya ibn Abil Fudaik, anak dari Abul Fudaik. Abul Fudaik ini namanya adalah Muhammad bin Ismail ibn Muslim ibn Abi Fudaik. Iya, Abu Ismail Al-Madani, berasal dari Madinah. Qala beliau berkata, haddatsani Musa. Bercerita kepada kami Musa. Musa ibnu Ya'qub ibn Abdullah ibn Wahab ibn Zum'ah. Iya, Abu Muhammad Al-Madani juga. Ini orang Madinah. Qala beliau berkata an Abi Hazim, dari Abu Hazim. Qala beliau berkata anna Aba Murrah maula Hani bin Abi Thalib. Bahwasannya Aba Murrah, mantan budak yang dimerdekakan oleh Ummu Hani, putri dari Abu Thalib, ya, saudarinya Ali ibn Abi Thalib. Qala beliau berkata akhbarahu, dia bercerita, yaitu Abu Murrah bercerita, annahu raqiba ma'abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Dia pernah naik kendaraan hewan tunggangan bersama Abu Hurairah ke rumahnya di Aqiq. Aqiq adalah lembah kampungnya Abu Hurairah di Dzul Hulaifah yang tadi disebutkan tempat tinggalnya. Fa idza dakhala arda, kalau dia telah memasuki tanahnya, sahabi a'la sautih, dia
bersuara dengan suaranya yang paling tinggi. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata. Alaikissalam. Atasmu keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya wahai ibu. Takul dia, ibunya berkata sama dengan tadi. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya. Yaqul Abu Hurairah berkata, rahimakillah. Ini kembalinya. Jadi tadi perginya. Di penukilan sebelumnya adalah perginya. Penukilan ini kembalinya. Ternyata Abu Hurairah melakukan hal yang sama kalau kembali. Salam dulu kepada ibunya. Baru setelah ibunya menjawab, dia doakan lagi. Rahimakillah. Semoga Allah merahmatimu. Rabbaitini saghira. Engkau telah menjaga saya. Mendidik saya di waktu saya kecil. Ibunya bilang, ya bunai, wahai anakku. Wa anta fajazakallahu khairan. Engkau juga. Wa anta, semoga Allah membalas kebaikanmu. Wa radiyan, dan semoga Allah meridhoimu. Kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat kamu usia besar. Qala Musa, berkata Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Adalah nama Abu Hurairah adalah Abdullah ibn ismu Abi Hurairah, nama dan Abu Hurairah Abdullah ibn Amr. Memang nama Abu Hurairah diperselisihkan sampai 32 pendapat. Iya. Dan berbeda-beda dalam menukilnya. Sama hadits ini dengan hadits sebelumnya, bahwa kita tentunya dianjurkan sekali membalas kebaikan ibu kita. Membalas kebaikan ibu kita minimal dengan doa. Dan ternyata di sini kita juga dapat faedah bahwa doa juga adalah untuk membalas kebaikan orang. Kita bilang jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Ini diajarkan oleh ibu Abu Hurairah kepada kita semuanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ucapkan kepadanya jazakallahu khair. Abu Hurairah berbuat baik kepadanya dengan mendoakannya. Dengan mendoakannya. Dan ibunya membalas dengan ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan ini juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata belum man sunya ilahi ma'ruf faqala li fa'ilih. Siapa yang dilakukan kepadanya sebuah kebaikan, maka dia berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan. Dia ucapkan semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik. Faqad ablagha fis sana. Maka itu dia telah lebih dalam membalasnya. Ternyata balas dengan itu lebih. Yang lebih baik daripada yang kita pujikan dia. Iya. Dan di sini Masya Allah, Alhamdulillah, disebutkan dari hadis ini, ternyata tidak mengapa menyebutkan amalan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Kalau dia telah berbuat baik kepada kita, boleh kita menyebutkan kebaikannya. Jazakallahu khairan atas kebaikan tak memberikan saya yang demikian. Boleh kita sebut kebaikan. Boleh kita sebut kebaikannya saat kita mendoakannya. Saat kita mendoakannya. Ini faedah-faedah tambahan saja yang disebutkan dalam hadis ini. Yang mana pada intinya semua hadis yang belum sebutkan di sini adalah pentingnya kita tentunya membalas orang tua kita. Paling sedikit di lafaz terakhir dengan doa. Paling sedikit di lafaz terakhir dengan doa. Selesai. Ini 6 bab semuanya membahas tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu beliau akan mulai masuk lawannya. Tidak bolehnya durhaka. Tidak bolehnya durhaka. Kita akan ambil ini di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Ini paling atas ini. Bismillah Ustaz. Apabila istri menolak ajakan suami berhubungan
dan istri mendapatkan laknat malaikat. Apakah ini berlaku juga pada suami? Apabila suami menolak ajakan istri berhubungan badan dan suami juga dilaknat? Iya, sama. Itu disebutkan perempuan. Itu namanya mimbabil golik. Itu syariat melafadzkan kebanyakannya. Karena biasanya itu adalah kebanyakan orang, suami yang mengajak. Sehingga disebutkanlah kalau istri menolak. Itu kebanyakan. Bukan berarti kalau suami menolak, dia tidak dapat itu. Enggak. Sama. Sebagaimana istri kalau menolak ajakan suami mendapatkan laknat malaikat sampai suaminya ridho, maka demikian pula suami. Kalau diajak oleh istrinya, kemudian dia menolak, maka dia dapat laknat sampai istrinya ridho. Sama, jangan anggap saya kan aman kalau menolak. Enggak. Kalau suami istri tak mengajak, kan istri begini, kalau kita ajak, wajib dia taat suaminya walaupun dia lagi di kompor. Lagi masak, matikan kompor, suami dulu. Suami dulu. Maka lagi. Wajib. Harus dia matikan kompor. Biar nih rusak itu masakan. Sebentar dilanjut. Demikian pula suami. Kalau takdir kita lagi di warkop. Istri tak WA. Habis pulang ada kebutuhan mendadak di kasur. Langsung start motor tak pulang. Jangan bilang belum habis kopiku. Enggak, pulang. Kalau tidak kita dilaknat sambil minum kopi. Enggak boleh, harus. Karena sama ini, sama. Karena harus kita pahami ini syariatnya itu mimbabil ghalib. Menyebutkan perempuan karena kebanyakanlah perempuan yang menolak. Dan kebanyakan suamilah yang mengajak. Tapi tidak menafikan bahwa istri mengajak. Iya, bukan berarti tidak pernah diajak. Iya, alhamdulillah. Apa kita boleh berdoa atau mendoakan orang tua pada waktu sujud di sholat? Wajib setelah membaca doa sujud? Boleh. Boleh kita mendoakan orang tua kita di setiap sujud kita. Di setiap sujud. Karena memang kita dianjurkan untuk berdoa di sujud. Kita dianjurkan untuk berdoa di sujud. Apakah boleh memakan makanan pemberian orang kafir saat hari raya mereka? Karena setiap hari raya mereka maupun hari raya kami sering saling memberi hadiah makanan. Kalau kita memberi hadiah makanan saat kita berhari raya, tidak masalah. Kalau hari raya yang kita rayakan adalah hari raya yang syar'i, memang tidak ada masalah. Kalau orang kafir ada tetangga kita, tidak apa-apa. Tapi kalau hari raya orang kafir, tidak, sebaliknya. Karena hak kita itu sudah ditentukan hari rayanya kita. Sudah ditentukan hari rayanya kita. Iya. Kita tidak boleh menerimanya. Tapi kalau selain hari raya, boleh. Nabi menerima hadiah dari orang kafir. Dari orang Yahudi. Nabi menerimanya. Tapi bukan di hari raya. Kalau hari rayanya kita punya hari raya. Wallahualam. Bisakah uang pesangon pensiunan bank digunakan menjadi modal usaha dan menyekolahkan anak? Pensiunan bank. Berarti dia dapat sebelum tahu kebaikan atau gimana ini? Anggaplah dia kerja di situ belum kenal hidayah. Maka untungnya yang telah lewat. Untungnya yang telah lewat. Punyanya. Tidak disuruh bakar semuanya. Sebagian orang itu. Itu kan hasilmu dulu toh bakar. Buang. Enggak. Dulu para sahabat ketika turun ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga Allah jelaskan hukum orang yang memakan riba nanti pada hari kiamat. Bahwa mereka akan dibangkitkan seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Maka di para sahabat ada kegelisahan. Gimana ini sebelumnya ada muamalah riba? Ada muamalah
riba. Ada kegelisahan karena tidak dipungkiri di Madinah terjadi praktek riba dari orang Yahudi. Sahabat juga melakukan hal itu dengan adanya tidak adanya hukum sebelumnya. Maka mereka merasa gelisah dengan turunnya pengharaman riba ini. Gimana harta sebelumnya? Apa yang harus kita lakukan terhadap? Maka turunlah ayat, "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, dia dapat hukumnya, dapat nasihat yang mendalam dari Allah, kemudian dia berhenti, maka kata Allah, yang telah lewat untuknya, miliknya. Artinya falahu, lahu, kata para ulama, lil ibahah, menunjukkan mubahnya. Karena dalam Quran kata lahu setelahnya itu tidak boleh, kemudian Allah katakan lahu, maka itu lil ibahah. Seperti ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan lakum, untuk kalian, apa yang di bumi ini. Lakum, li di situ lil ibahah, mubah. Sama dengan ayat ini. Jadi mubah untuk kalian apa yang sebelumnya. Tapi jangan ulangi lagi. Itu saja. Jangan lakukan akad baru setelah tahu. Adapun yang telah lewat, untuknya kata Allah. Jadi kalau itu adalah sebelumnya, maka itu untuk kita. Halal untuk kita. Halal untuk kita, wallahu alam. Apalagi untuk anaknya. Untuk anak beda dengan orang yang bekerja, yaitu bapaknya. Berbeda dengan bapaknya. Wallahu alam. Saya bekerja sebagai dekorasi acara dan bos saya adalah seorang non-muslim dan perusahaan saya ini mengambil job mendekorasi acara non-muslim, misal acara Imlek dan sebagainya, yang mana bagian dekorasi mengharuskan menggambar, membentuk gambar dari acara tersebut. Apakah saya baiknya mencari pekerjaan lain? Kalau itu yang kita tanya, iyalah, tanpa diragukan, cari pekerjaan lain. Kalau kita hanya bertanya, apakah saya cari pekerjaan lain? Iya, kalau memang perusahaan kita hanya mendekorasi acara itu saja. Tapi kalau sebenarnya adalah kita perusahaannya mendekorasi umum, bukan hanya acara perayaan non-muslim, maka asal yang kita kerjakan adalah halal, kecuali gaji kita atau honor kita saat acara yang tadi itu saja yang kita keluarkan. Itu saja yang kita kasih ke muslim. Adapun memang dia tugasnya cuma mendekor itu saja. Acara orang kafir, pokoknya hari ini, besok, lusa, begitu terus. Tentunya kita keluar. Kita cari kerjaan yang lain. Walhalam. Sebalik. Bunyi. Tidak ada lagi maaf. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini masih banyak dan lain-lain. Alhamdulillah. Bisa disimpan nanti. Nanti tidak hadir orangnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak sempat dijawab. Mungkin kita terlalu panjang ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.